Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Agi Gunawan. Saya dari kelas MSKBC. Usaha yang saat ini saya sedang rencanakan yaitu bergerak di bidang manufaktur, yang dimana usaha ini akan membuat berbagai macam produk seperti liontin, logo besi, disper sabuk, gantungan kunci, dan lain-lain. Namun untuk saat ini saya sedang memfokuskan terhadap logo yang berbahan dasar dari logam. Biasanya kalau kalian sering lihat logo-logo yang berbahan dasar dari logam ini dapat ditemukan di kayak seperti kerudung, topi, kayak gitu. Melihat dari data penjualan yang saya dapat dari para pesaing, usaha ini untuk tren di masa akan datang itu mengalami peningkatan. Oleh karena itu, saya coba untuk memperdalam lagi berbagai aspek yang menunjang untuk usaha ini. Yang pertama kali harus kita lihat sebelum melaksanakan usaha ini itu kita harus melihat pasar yang terlebih dahulu. Nah, untuk pasar dari usaha ini bukan pasar konsumen, melainkan pasar produsen. Karena produk yang dihasilkan dari usaha ini itu targetnya itu para produsen, baik dari produsen fashion, konveksi, garment, dan lain-lain. Yang kedua itu modal yang dibutuhkan usaha ini terbilang cukup besar, dikarenakan pembelian mesin yang menjadi penunjang, istilahnya itu penunjang dari usaha ini. Yang ketiga ada dari bahan baku. Nah, untuk bahan baku usaha ini, bahan bakunya itu didapat dari limbah limbah dari CPT, kampasnya. Nah, itu didapat dari situ, CPT Matic motor ya. Yang terus yang selanjutnya itu mempersiapkan para pegawainya. Sebetulnya di usaha ini para pegawai yang langsung bersentuhan langsung dengan produk itu adalah di bagian pengecatan sama dengan finishing. Karena bagian produksi sudah menggunakan mesin yang sudah otomatis ya, namun tetap harus dibantu oleh operator. Untuk di aspek pemasaran, usaha yang saya rencanakan ini akan melakukan yang pertama itu direct selling ya, direct selling langsung pada para konsumen, seperti para pihak grosiran maupun para produsen yang punya brand, istilahnya kayak gitu. Nah, yang kedua itu saya bisa melakukan secara sosial media, memasarkan produk saya itu bisa dari Instagram, Facebook, dan lain-lain. Di aspek sumber daya manusia, jumlah SDM yang dibutuhkan pada perusahaan ini pada dasarnya disesuaikan dengan jumlah produksi. Semakin banyak produksi, maka semakin banyak juga tenaga kerja yang dibutuhkan. Mengenai kebutuhan dan sumber dana, saya berencana untuk menggunakan modal 70% menggunakan modal sendiri dan 30% menggunakan modal dari luar, atau bisa dikatakan meminjam kepada bank gitu. Tentu setelah melakukan kegiatan produksi, saya juga memikirkan bagaimana dampak dari usaha yang saya rencanakan tersebut. Pertama itu mengenai dampak lingkungan hidup. Ada sisi positif dan negatifnya. Yang saya pertama itu dari dampak positifnya dulu, itu dapat mengurangi pencemaran lingkungan dari limbah hasil bekas spare part kendaraan. Juga membantu para pengepul untuk memajukan usahanya, membuat lingkungan menjadi lebih indah dan rapi, serta memaksimalkan potensi lahan yang tidak terpakai dan terbengkalai menjadi lebih bermanfaat untuk masyarakat. Namun, di balik sisi positifnya tersebut, ada juga sisi negatif dari usaha yang saya rencanakan ini.
Pertama itu membuat polusi udara ya, bukan mohon maaf, polusi suara. Dimana kan mesin-mesin itu beroperasi dengan kecepatan tinggi, menimbulkan suara yang sangat keras dan dapat mengganggu kenyamanan warga di sekitar. Nah, belum lagi penggunaan plastik sebagai media kemasan yang menjadi persoalan dari usaha saya saat ini itu, karena dengan penggunaan plastik itu juga malah memperparah keadaan pencemaran lingkungan. Jadi hal ini yang saya pikirkan untuk segera selesaikan. Kedua itu ada aspek ekonomi. Dengan adanya produk yang saya rencanakan buat ini, insya Allah dapat membuat daya jual dari produk-produk dalam negeri semakin meningkat dan dapat bersaing dengan produk-produk dari luar negeri, sehingga dapat menaikkan pendapatan negara dan membantu para pengusaha dalam menjalankan bisnisnya, serta secara tidak langsung membuat masyarakat menjadi lebih kuat dalam perekonomiannya. Alasan mengapa saya memilih bisnis ini ya, yang pertama itu cuan. Kenapa saya sebut cuan? Begini, untuk membuat produk ini bisa dibilang kalau kita pintar mengolahnya itu bisa mendapatkan untung yang sangat besar gitu. Dari satu pieces logo itu harganya itu bisa dari 2.000 sampai dengan 15.000 gitu ya, macam-macam tergantung dari ukuran, berat, dan banyak itu desainnya gitu ya. Nah, mungkin kecil, bukan kecil sih, kan harganya itu murah gitu ya, murah, cuman bisa cuman 5.000, kalau enggak 2.000 gitu ya, paling murah kita 2.000, paling murah 2.000. Tapi yang namanya produksi itu tidak membuat satu ataupun 10 pieces gitu ya, tapi beribu-ribu. Coba bayangkan 2.000, misalnya 2.000 ya, ada PO dari konsumen misalnya itu 10.000 pieces, tinggal 2.000 kali 10 pieces berapa itu? 20 juta. Itu tinggal kita potong dengan gaji pegawai, bahan baku, sama dengan biaya operasional pabrik gitu ya, paling gak lebih dari 7 juta istilahnya, itu 7 juta. Nah, kita menjualnya itu bisa berprofit 13 juta gitu ya, dan proses produksinya itu cepat, berlangsung sangat cepat gitu ya. 10.000 pieces bisa diselesaikan dalam 1 hari menggunakan mesin otomatis. Kalau itu untuk produksinya gitu ya, tapi untuk ini si packing itu mungkin memakan waktu sampai dengan 2 hari. Nah, coba bayangkan itu untuk satu orang konsumen. Kalau misalkan lebih, nah kan lumayan itu, gede untungnya itu. Nah, bagaimana tren bisnis hari ini dan yang akan datang? Jujur, dulu sebelum pandemi ini saya datang ke para pesaing, melihat data penjualnya itu mengalami peningkatan. Nah, kemarin saya datang lagi, ternyata penjualan turun drastis, hampir mencapai 70% penurunan dari produksinya itu. Nah, kalau kita menggunakan menggunakan perhitungan yang di Excel, saya rasa usaha yang saya rencanakan ini, kalau situasinya terus seperti ini, mungkin bisa dikatakan tidak layak. Namun siapa yang tahu untuk kedepannya akan seperti apa. Kita cuma bisa berusaha sajalah. Apa yang menjadi pembeda dengan bisnis yang lain? Nah, dengan bisnis yang lain banyak sekali perbedaannya. Yang pertama, saya bukan usaha yang saya rencanakan itu bukan terjun di pasar persaingan sempurna,
namun di pasar persaingan oligopoli atau ya oligopoli kalau nggak salah, itu dengan konsumen itu para produsen. Bisa dibayangkan kan, kalau pasar persaingan sempurna seperti usaha yang teman-teman saya rencanakan itu, seperti kayak cireng kayak gitu kan, bersaingnya itu banyak pesaingnya gitu ya. Cuman kalau usaha yang saya rencanakan ini pesaingnya itu tidak terlalu banyak, dan kita bisa saya itu meramalkan bagaimana situasi untuk depannya gitu. Bulan mengenai rencana usaha saya ini akan sangat-sangat layak dijalankan dengan catatan bahwa pandemi ini akan segera berakhir dan keadaan situasi perekonomian menjadi normal kembali. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan dan penyampaian informasi yang kurang jelas. Saya Agi Gunawan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.